Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita berkumpul kembali. Walaupun kita jauh, tetapi Tuhan senantiasa dekat di hati kita. Biarlah kita akan memberikan pujian dan persembahan kita kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dan sebelum kita akan berdoa dan memulai ibadah ini, kita akan bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Karena pada hari ini kami boleh bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun kita saling ada jarak di antara kita, tetaplah hati kita untuk tetap semangat untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita menyembah Dia. Mulia, sembah Raja mulia, karena hanya bagi Allah puji dan hormat. Kita yang Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Yesus
Maha besar Tuhan kita Yesus, mari kita semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, mari kita memuji nama Tuhan, karena Dialah Allah yang luar biasa yang patut kita muliakan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Mari kita puji Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mulia nama-Nya. Mulia Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tidak usah kita bimbang dan tidak usah kita takut menghadapi semua apa yang ada di depan kita, karena kita percaya bahwa Allah Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang baik ada di rumah dan di tempat ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Al-Shaddai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amin. Ku takut Allah
kebetulan daripada Engkau. Setiap kami Tuhan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami, karena firman-Mu ya dan amin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Kami akan dengar firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dalam suasana Paskah masih mewarnai perayaan-perayaan kita saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Paskah di mana Yesus bangkit dari antara orang mati dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, di hari Jumat Agung ketika Dia mati di kayu salib, Dia untuk menyelamatkan kita semua, untuk mengampuni kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat apa dampak dari pengampunan Tuhan, apa dampak dari kebangkitan Tuhan yang kita rayakan setiap tahun bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ayat yang ke pertama sampai dengan ayat 11 dengan judul hasil pembenaran. Tentu di dalam setiap kita merayakan Paskah ada hasilnya, dan hasil dari iman kita kepada percaya kepada Tuhan adalah pembenaran, dan pembenaran yang Tuhan berikan akan ditandai dengan hal-hal yang akan kita bahas saat pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda pertama ketika kita mengalami pembenaran yang dari Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita mengalami hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera hari-hari ini sangat kita rasakan. Hidup dalam damai sejahtera hari-hari ini sangat terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami dengan sejahtera, sukacita, damai, sementara kita melihat berita-berita yang sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita, banyak virus dan banyak orang menjadi takut karenanya. Mereka mau menjamah sesuatu takut. Ketika ada orang yang batuk takut. Ketika ada orang yang demam mulai takut, jangan-jangan kena corona. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami pembenaran yang dari Tuhan, hal-hal yang dapat kita terima, hal-hal yang dapat kita rasakan adalah hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera kita bisa alami? Karena Yesus ada dalam kita dan kita berada dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman, maka hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Yang kedua, ketika kita mengalami pembenaran yang dari Tuhan, ayat yang kedua, oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini juga kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Bagian yang kedua adalah kita mengalami, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Banyak orang karena hal-hal yang terjadi hari ini putus pengharapannya. Ketika mereka sudah tidak lagi bekerja, mereka putus pengharapannya. Ketika mereka sudah tidak boleh lagi keluar kemana-mana, putus pengharapannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, masih ada pengharapan dalam hati kita, masih ada pengharapan di dalam Tuhan.
masa-masa ini saya diingatkan kembali ketika Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan lockdown. Dia disuruh oleh Tuhan, Elia, kamu pergi ke Sungai Kerit. Di sana kamu akan berdiam untuk beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa demi peristiwa terjadi, kita bisa melihat dan kita bisa mengalaminya. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Nabi Elia di tengah-tengah lockdown, dia dipelihara oleh Tuhan. Dia dipelihara dengan luar biasanya oleh Tuhan. Ada burung gagak yang membawa daging, membawa roti ke sana. Kemudian dia minum air dari Sungai Kerit. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah masa-masa wabah ini, kita tidak bisa berharap sesuatu. Kenapa digambarkan burung gagak? Saya mau sampaikan Bapak Ibu dan saudara, burung gagak ini sesuatu yang di luar perkiraan, di luar pemikiran. Bahkan ada yang menggambarkan ini adalah kuasa-kuasa kegelapan. Kalau misalnya malam-malam kemudian terdengar suara burung gagak, pasti kita akan berpikir, pasti nanti ada yang meninggal. Kemudian ketika kita berjalan, kemudian tiba-tiba ada suara burung gagak, kita bisa memprediksinya, pasti ada roh-roh jahat di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang di luar akal kita, yang di luar logika kita, bisa Tuhan lakukan atas kehidupan kita, asalkan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya juga ketika membaca ini, kenapa tidak burung merpati yang menggambarkan Roh Kudus? Kenapa tidak orang-orang saleh? Di sini saya mendapatkan satu pembelajaran. Kenapa bukan orang-orang yang mestinya kita harapkan, yang mestinya memberikan pertolongan kepada kita, tapi justru yang di luar akal kita, yang tidak masuk hitungan kita, datang untuk menolong kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada masa-masa krisis moneter atau tahun 98 dulu, ketika ada kerusuhan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, orang-orang kaya bisa beli tiket dan pergi berlibur ke luar negeri. Tetapi untuk kasus yang sekarang ini, tidak bisa. Uang kita tidak bisa menjadi tempat perlindungan kita. Orang-orang yang berpangkat juga banyak yang kena juga. Artinya pangkat juga tidak membuat takut corona untuk menyerang. Sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan selalu memberikan kuasanya, kemuliaannya atas kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita akan bisa melihat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mengalami pembenaran yang dari Tuhan, kita mesti tetap bersukacita sekalipun masuk dalam kesengsaraan, sekalipun masuk dalam penderitaan, kita tetap bersukacita. Karena apa? Kita masih punya Tuhan yang memiliki pengharapan bagi kita. Kita masih punya Allah yang menjadi tempat sandaran dan perlindungan kita. Allah sanggup melakukan mukjizat pertolongan bagi kita. Tentu kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ketika kesengsaraan itu ada, itu akan menimbulkan ketekunan. Beberapa kesaksian juga banyak ketika saya membaca sebuah artikel di Wuhan, ketika semua sudah selesai, sudah baik-baik, ternyata angka perceraian tinggi. Kenapa? Karena biasa ada ketemu, kemudian beberapa bulan ketemu terus, ketemu dengan pasangannya, setiap hari ketemu dengan pasangannya, ke kamar mandi ketemu pasangannya, di ruang tamu ketemu pasangannya, menjadi bosan katanya. Tetapi ada juga ketika lockdown terjadi, mereka malah bersukacita. Mereka yang tidak terbiasa kumpul dengan keluarganya, sekarang mereka kumpul dengan keluarganya. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas karena lockdown ini mereka bisa berkumpul, berevaluasi bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan kita bisa melihat video-video
Bagaimana di Italia mereka orang-orang menyembah Tuhan, mereka di jalan-jalan mereka berseru-seru menyembah kepada Tuhan, dan memang hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja ketika saat-saat terjadi. Bayangkan virus yang tidak terlihat sanggup menggoncangkan manusia, sanggup membuat manusia ketakutan, membuat goncang ekonomi, membuat segala sesuatu seperti porak-poranda. Tetapi di dalam kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Mari ketika kita berada dalam ketekunan yang dari Tuhan, Tuhan akan tolong lakukan yang terbaik bagi kita. Jadi orang yang mengalami pembenaran dari Tuhan, dia akan terus bertekun sekalipun dalam kesengsaraan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang mengalami pembenaran dari Tuhan, dia akan selalu bertekun sekalipun berada dalam kesengsaraan. Kemudian yang berikutnya ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang tahan uji. Menghadapi segala tantangan dan rintangan, kita menjadi orang-orang yang tahan uji, tidak gampang ambruk, kita tidak gampang menyerah, kita tidak gampang putus asa, tetapi orang yang tahan uji akan muncul dalam pemeliharaan dan pertolongan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang yang gagal hanya orang-orang yang tidak bersabar ketika sedang diuji oleh Tuhan. Tapi ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, mari kita sama-sama bersabar di hadapan Tuhan, karena ini adalah salah satu buah dari hasil pembenaran oleh karena korban Kristus di kayu salib. Dan Roh Kudus akan ada dalam hidup kita. Daud pernah berkata, Tuhan, segala sesuatu boleh kau ambil daripadaku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Roh itu yang akan menuntun kita, roh itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian hasil pembenaran setiap kali kita merayakan Paskah. Mari dampak dalam kehidupan kita, hasil dari kita merayakan Paskah dalam kehidupan kita yang nyata. Yang pertama, kita mesti berada dalam hidup damai sejahtera. Mari dimanapun kita berada, hiduplah dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang kedua, miliki pengharapan. Orang-orang yang mengalami Paskah, orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengalami Paskah, orang-orang yang tahan uji menghadapi segala ujian dan tantangan yang harus dia lewati. Dan orang-orang yang mengalami pembenaran dari Tuhan, orang itu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang sangat baik memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang nyata dari kehidupan kami yang sudah ditebus oleh Tuhan di peringatan Jumat Agung dan di Paskah kami mengalami kebangkitan. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kami bangkit juga dalam pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah hasil pembenaran yang dari Tuhan muncul dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Keluarga mereka adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka adalah keluarga yang harmonis dan penuh sukacita, sehingga di masa-masa yang hari ini kami harus lewati bersama-sama tetap ada sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kami juga sampaikan pengumuman hari-hari kebaktian tidak ada perubahan sampai kita menunggu putusan dari pemerintah. Kita akan ibadah di rumah masing-masing dan setiap minggu kami akan sampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang sangat baik dan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, mari kita akan berdoa menutup acara ibadah kita saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan
atas segala perhatian, kasih sayang dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Berkati juga anak-anakmu yang sudah mengikuti acara ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Hamba-Mu berdoa, berkatilah nikah rumah tangganya, berkatilah usaha pekerjaannya, berkatilah hubungannya dengan Tuhan. Biarlah hubungan mereka dengan Tuhan terjalin indah di dalam Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang minggu, sepanjang waktu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semua. Kami juga serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan tatangan syukur sukarela, persembahan misi. Tuhan, kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Akhirnya kalau kami akan melanjutkan aktivitas, biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.